Namaku Bima. Setelah 5 tahun bekerja di kota, akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke kampung halamanku, Desa Banarwetan. Tapi malam itu, langit begitu gelap, dan jalan yang kulalui seperti jalan yang tak pernah kutempuh sebelumnya. Bas terakhir menurunkanku jauh dari gapura desa. Tak ada ojek, tak ada sinyal. Hanya aku dan suara langkahku sendiri. Tapi tidak lama, aku menyadari langkahku tidak sendiri. Di balik kebun bambu, ada suara. Langkah lain. Tapi setiap aku menoleh, tidak ada siapapun. Aku mencoba menenangkan diri. Itu hanya hewan malam, kataku. Tapi udara terasa dingin. Bukan dingin biasa. Dingin yang merayap dari dalam tulang. Akhirnya aku tiba di gerbang desa. Tapi desa itu terasa mati. Rumah-rumah berdiri pucat, tidak ada cahaya. Tidak ada suara, bahkan jangkrik pun diam. Aku berdiri di depan rumah ibuku. Pintu depannya terbuka lebar. "Bu," panggilku. Ia muncul di ambang pintu. Berdiri tegak, tapi matanya kosong. "Kamu siapa?" tanyanya. Aku tertawa gugup. "Ibu, ini aku, Bima." Tapi dia menggeleng. Langkah mundur. "Anakku sudah mati. 3 tahun lalu, jantungku berhenti." "Bu, ini aku. Aku baru pulang dari Jakarta." Tapi ibuku justru menutup pintu perlahan. Dan sejak itu, semua orang di desa mulai memperlakukanku seperti orang asing. Pak Suminto, tetangga kami dulu, berdiri di pojok gang. Diam, tatapannya kosong ke arah sawah gelap. Aku coba menyapa. "Pak, saya Bima." Tapi yang keluar dari mulutnya hanya gumaman. Jangan menoleh ke belakang. Jangan pernah menoleh ke belakang. Anak-anak kecil bermain lompat tali di pinggir jalan. Mereka menyanyi, "Yang pulang tanpa bayangan, jangan ajak kami bersamanya." Aku merasa gila. Aku lari ke gang kecil menuju musala tua. Di bawah lampu minyak, aku mencoba melihat bayangan. Tapi saat aku melihat bayanganku, aku tidak punya bayangan. Malam itu aku berjalan ke pemakaman desa. Di sana, di antara nisan tua, aku menemukan satu batu nisan yang membuat lututku lemas. Tertulis namaku, lengkap. Bima Ananda Widyatama. Wafat 11 Oktober 2022. Itu hari ini. Langit mendung, angin menggerakkan daun-daun dengan suara menyerupai bisikan. Di ujung makam duduk seorang nenek tua. Ia menatapku dan tersenyum. "Kau seharusnya tidak pulang lewat jalan lama, Nak," katanya. "Itu jalan para arwah, jalan tanpa bayangan, jalan mereka yang tak bisa tenang." Aku tercekat. Kalau aku bukan manusia lagi, kenapa aku masih bisa merasa hidup? Ia menatapku lama. "Karena kenanganmu masih melekat. Tapi waktunya habis. Jika ingin tenang, kembalikan bayanganmu." Ia mengarahkanku ke pohon besar di ujung utara desa. Di bawahnya ada altar batu hitam. Aku harus melakukan ritual. Dengan bisikan doa yang tak kupahami, aku membakar sehelai kain yang tak kenapa terasa milikku.
Dan satu persatu, kenangan dalam kepalaku mulai hilang. Nama teman-temanku, wajah ibuku, semua memudar. Tapi di bawah cahaya rembulan, aku melihat bayanganku muncul. Tapi tidak hanya satu, ada 3. Mereka berdiri diam, tapi satu di antaranya tersenyum, lalu melangkah mendekatiku. Kau pikir kau satu-satunya yang pulang malam ini? Aku mundur. Mereka semua mengikutiku. Salah satunya berkata, "Kami adalah bagian dari ingatanmu yang kau buang. Sekarang kami akan mengisi tempatmu." Aku berlari, tapi kemanapun aku pergi, mereka selalu ada di belakangku. Sampai akhirnya aku jatuh di jalan berlumpur. Lalu seseorang mengulurkan tangan padaku. Aku, diriku sendiri, tapi lebih cerah, lebih hidup. "Terima kasih sudah mengembalikan tempatku," katanya. Aku menatap wajahnya. Ia adalah aku yang sebenarnya, dan aku hanya bayangan yang tertinggal. Aku bangun di rumah ibuku, tapi rumah itu kosong, debu di mana-mana. Di cermin aku melihat, tidak ada bayangan, tidak ada wajah. Di luar, suara anak-anak kembali terdengar. "Yang pulang tanpa bayangan, jangan ajak kami bersamanya." Dan malam itu, aku tahu, aku tidak pernah benar-benar pulang.